Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang imaginary dan complex number. Nah, ini sudah barang tentu adalah model-model umum yang telah kita ketahui bersama. Jika min 1 dipangkatkan 2, 1 min 2 dipangkatkan 2 itu 4 dan seterusnya ya. Namun bagaimana jika kita menemukan imajiner gitu, atau bilangan imajiner di mana bilangan imajiner itu sama dengan akar negatif 1 gitu ya. Nah, sedikit definisi tentang imaginary number itu terdiri dari bilangan BI di mana B-nya adalah bilangan realnya dan I-nya itu adalah imaginary-nya. Dengan sifat ya I pangkat 2 itu sama dengan negatif 1. Jadi nanti kalau I pangkat 2 sama dengan min 1, berarti kalau I-nya doang berarti akar dari negatif 1 gitu ya. Nah, ini ada 4 sifat yang umum ya yang mesti kita pahami bersama, dan ini merupakan sifat 4 yang cukup penting dari perpangkatan imajiner itu sendiri. Nah, I pangkat 1 itu I pangkat 2 itu min 1, I pangkat 3 itu sama dengan min I pangkat 4 itu sama dengan 1. Nah, tolong diingat karena ini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan atau permasalahan-permasalahan ya dalam bilangan imajiner gitu ya. Nah, sebagai contoh bagaimana kita menggunakan I itu sama dengan akar min 1 dalam suatu permasalahan. Misalnya akar 16, berarti kan kalau akar 16 itu berarti 16 dikali dengan akar min 1, berarti akar 16 berapa? 4 ya. Kemudian akar min 1 itu I, nah jadi 4I gitu ya. Ini juga sama ya, tinggal di dipisahkan aja. Nah, jadi antara 81-nya dengan imajinernya, maka menghasilkan 9I gitu ya. Cukup mudah. Nah, kemudian yang ini juga sama ya, 45 min 45 akar min 45 sama dengan ya akar 45 dikali akar min I. Kemudian ya 45 kan 9 kali 5 sebenarnya, akar 9 ya, akar 9 ya 3 ya, berarti 3I akar 5 gitu nanti. 3I akar 5. Nah, seperti ini. Nah, tentunya perkalian-perkalian seperti ini sudah cukup mudah bagi kita ya. Nah, kemudian bagaimana jika seperti ini? Nah, ini juga sama ya, 200. Berarti kan 100 dikali 2 gitu ya. Ini 100 dikali 2. Kemudian ini juga akar min 1. Akar 100 10 ya, berarti 10I akar 2. Begitu ya, 10I akar 2. Oke, cukup mudah. Nah, sekarang kita akan melihat model umum dari bilangan kompleks ya. Jadi bentuk umum dari bilangan kompleks itu adalah A tambah BI gitu. Ini adalah bilangan realnya, ini imajinernya gitu ya. Jadi nanti di buku-buku itu bisa dibuat di sini X, bisa di sini Y gitu. Itu hanya perbedaan penulisan saja. Tapi secara umum konsepnya adalah bahwa A ini adalah bilangan realnya, kemudian yang bagian kanannya adalah bagian imaginary-nya atau Nah, bagaimana sekarang kita menyelesaikan penjumlahan ataupun pengurangan bilangan imajiner? Ini sangat umum ya dan mudah. Nah, tatkala kita menjumlahkan atau mengurangkan suatu bilangan imajiner, maka tentu kita menjumlahkan atau mengurangkan suku yang sama gitu. Nah, di sini kan ada min 1 tambah 2I ditambah 3 tambah 3I, maka yang kita jumlahkan adalah yang sukunya sama gitu. Berarti min 1 ditambah 3, kemudian 2I ditambah 3I, maka menghasilkan 2 tambah 5I. Jadi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, artinya kita jumlahkan atau kurangkan yang sukunya sama. Nah, ini bisa dilihat contoh-contoh yang lainnya. Jadi ya 2 kurang 3 min 1 ya, min 3 kurang, jadi tambah jadinya ya.
Jadi ini tambah, jadi min 3i tambah 7i, jadi sama dengan 1 tambah 4i gitu ya. Nah ini sama contoh-contoh yang lainnya ya, bisa Anda lihat dan pahami. Nah kemudian bagaimana jika ini dirubah ke dalam bentuk i gitu ya. Jadi ada permintaan rubah dalam bentuk i, jadi sama seperti yang konsep yang kita pelajari sebelumnya ya, atau barusan ya. Maka ya coba dipartisi, dipisah antara yang negatif satu dengan bilangan yang lain gitu. Jadi ini min 1 dengan 5 gitu ya, berarti artinya 5i gitu ya, atau i5 sama saja ya. Nah ini juga sama, berarti kira-kira min i akar 7 gitu ya. Nah bagaimana dengan bentuk perkalian dan pembagian bilangan kompleks ya. Nah kita akan ambil beberapa contoh untuk menyelesaikan perkalian dan pembagian bilangan kompleks. Nah misalnya ada 3i kali 4i gitu ya. Ini tinggal kita kalikan saja ya. 3i kali 4i berarti menghasilkan 12i kuadrat. Itu ingat kembali bahwa i pangkat 2 itu sama dengan negatif 1, berarti hasilnya min 12. Demikian ya. Nah kemudian yang ini kan perpangkatan, jadi 7 pangkat 2 i pangkat 2. Nah i pangkat 2 back to basic kembali bahwa i pangkat 2 itu min 1, berarti min 49. Demikian ya. Kamu coba nih ya. Nah kemudian bagaimana jika perkaliannya seperti ini gitu ya. 4 tambah 3i dikali dengan 7 tambah 2i. Jadi ingat proses perkalian seperti ini ya. Berarti 4 kali 7, 4 kali 2i, 3 kali 7, 3 kali 2i. Itu konsepnya ya. Nah ini hasilnya. Nah kemudian ini kita sederhanakan kembali gitu ya. Berarti yang bisa kita jumlahkan untuk pertama kali ini dulu. Berarti ini menjadi 29i ya. Oke kemudian, nah ingat kembali ini kalau i itu sama dengan tetap i ya. Nah ini yang bisa kita kita sederhanakan. I pangkat 2 itu sama dengan min 1, berarti jadi min 6 ini ya, berarti 28 dikurang 6 itu menjadi 22 gitu nanti ya. Nah iya, jadi hasilnya cukup seperti ini, 22 ditambah 29i. Cukup mudah ya. Misalnya ada lagi gitu. Nah ini sama ya, 2 kali 3, 2 kali 10, 3i, kemudian 10 kali 10i kali min i gitu ya. Maka konsepnya juga sama. Jadi yang menjadi perhatian yang pertama ini, kemudian 10i pangkat 2 nya. Nah 10i pangkat 2 itu kan i pangkat 2 itu seperti yang kita ketahui bersama, itu nilainya adalah min 1 kali min, jadinya positif. Jadi 10 ditambah 6 gitu ya, berarti 16 tambah 7i gitu ya. Nah baik teman-teman sekalian, ini sepenggal cerita tentang bilangan imajiner. Nah silahkan dipahami kembali di video ini, diulang-ulang jika belum paham. Nanti akan ada video-video selanjutnya terkait dengan lanjutan dari bilangan imajiner ini. Oke sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.